Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mensimulasikan untuk kejadian diskrit, begitu ya. Tetapi di sini kasusnya adalah ada beberapa server yang servernya tersebut serial. Yang dimaksud dengan serial berarti kalau misalnya saya punya server 1, ini misalnya ada server 2, begitu ya. Jadi operasi di server 2 baru dapat dilaksanakan setelah operasi di server 1 selesai. Begitu pula di sini kalau misalnya masih ada lanjutannya lagi, berarti operasi di server 3 baru dapat dilaksanakan setelah operasi server 2 selesai. Ini disebut sebagai yang serial, gitu ya. Nah, nanti kemudian kita akan diperkenalkan juga kepada kasus-kasus yang lain, begitu ya. Nah, di sini kita masih menggunakan tools yang kita pelajari di kuliah sebelumnya menggunakan Excel. Ini ditekankan betul mengenai penggunaannya ini supaya Anda betul-betul memahami logika dari sistemnya. Oke. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita ambil satu kasus dari bukunya Low and Carlton, di mana Anda diberikan pertanyaannya, ada beberapa parameter yang diberikan. Kemudian seperti biasa, di sini Anda diharapkan untuk bisa membuat flowchart yang menggambarkan logika dari sistemnya tersebut, ya. Kemudian di sini juga kalau kita lihat, Anda akan diberikan apa saja komponen sistem, kemudian bilangan acak sudah diberikan. Nah, dari bilangan acak tersebut Anda diminta untuk membuat simulasinya. Oke. Berikutnya di sini, ya, ada beberapa simulation clock dan lain sebagainya, dan juga ada beberapa perhitungan statistik yang menjadi ukuran kinerjanya. Nah, ini merupakan kasusnya yang diambil dari bukunya Carlton, edisi ketiga kalau saya tidak salah ingat. Di sini di problem set nomor 2.26, ya. Di sini ada satu pasang setelan jas, begitu ya, di mana ada jasnya tersebut disebut sebagai kemeja, ya, dan juga ada celana. Tapi di sini untuk supaya istilahnya sama dengan yang ada di kita di lingkungan orang Indonesia, maka kemejanya tersebut di sini untuk mempermudah kita sebut sebagai jas, ya. Jadi ada jas dan kemeja, dia diproses seperti Anda tahu kalau Anda punya jas, biasanya kan laundrynya adalah dry cleaner, ya. Dimana sepasang jas dan celana tersebut, ya, kemeja dan celana tersebut, dia tiba di sistem dengan distribusi eksponensial waktu antar kedatangannya dengan rata-rata 10 menit, dan kemudian dia diproses di server 1. Kemudian di sini ini ya, perhaps gitu, karena bisa saja dia tidak harus ngantri. Tapi kalau ngantri, dia mengikuti proses FIFO atau first in first out. Dan kalau dia sudah selesai mengantri di server 1, satu jacket atau kita sebut sebagai atasan, ya, atau kemeja, ya. Mungkin kemeja agak aneh di sini karena ini jas, ya, kita sebut sebagai jas, itu menuju ke server 2, dan yang satunya lagi yaitu celana menuju ke server 3. Nah, pada saat dilayani di server 2 tersebut, jasnya atau atasannya tadi ada probabilitas sebesar 0,05% dia itu rusak, ya. Itu jasnya yang atasannya tadi. Dan pada saat diproses di server 3, maka, ya, probabilitas bahwa celananya itu rusak ini disebut sebagai a pair, itu bukan dua, begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, celana itu kan karena ada dua lubangnya, ya, disebut sebagai a pair of pants, gitu. Nah, maksudnya di sini dibilangnya adalah celana, ya, sembarang celana, dalam yang tidak harus celana yang berasosiasi dengan jas yang rusak tadi, ya. Jadi sembarang celana dia itu rusak, probabilitasnya 10%. Nah, kemudian tadi kan jas atau atasannya dia diproses di server 3. Setelah meninggalkan server 3, jaketnya tersebut atau jasnya dia kemudian ngantri di server 4. Begitu pula di server 2, ya. Setelah jas yang di server 2, dia akan dikirim ke server 4 ngantri. Begitu pula kalau kita lihat di sini, setelah meninggalkan server 3, kemudian celananya dia akan mengantri juga di server 4, ya. Nah, di server 4 dia akan
dicocokkan dan disusun ulang. Tentu saja kalau saya punya jas yang indeksnya A, dia juga harus dicocokkan dengan celana yang indeksnya A. Tidak boleh begitu, misalnya saya punya ini jasnya indeksnya A, kemudian Anda cocokkan dengan celana begitu yang indeksnya B. Nah, ini nggak boleh, tentu saja kan itu berbeda begitu ya. Nah, di sini ya, pada saat sudah ada pasangannya tersebut, yaitu pasangan kemeja dan pasangan celananya tersebut, maka dia akan dicocokkan. Kalau kedua bagiannya itu, yaitu adalah jas dan juga celananya tersebut tidak rusak begitu ya, maka dia langsung dikembalikan atau dikirimkan kepada pelanggan. Tapi kalau salah satu atau keduanya rusak, maka dia akan diproses dulu di customer service. Nah, ini merupakan masalah yang menarik begitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Di sini Anda diberikan beberapa parameter ya. Kalau tadi kan disampaikan bahwa di sini jasnya tersebut dia akan tiba dengan waktu antar kedatangan yang rata-ratanya sebesar 10 menit. Kemudian kalau kita lihat di sini, semua waktu pelayanan atau service time-nya itu berdistribusi eksponensial dengan rata-rata sekian. Di sini server nomor 1 yang tadi melayani yang pertama kali begitu ya, dia 6 gitu. 2 ini kalau Anda masih ingat adalah jasnya. 4 ini maksudnya stream, berarti dia menggunakan bilangan random 1. Ini bilangan random 2. Kemudian kalau kita lihat di sini yang ketiga ini adalah untuk celana begitu ya. Di sini adalah untuk apa tuh namanya yang 5 di sini ya. Nah, kemudian di 4 tadi dicek begitu ya. Di 4 tadi dicek, Anda akan mengeceknya kalau dia salah satu atau keduanya rusak gitu, maka dia pelayanan 8 karena lebih lama. Sementara kalau tidak ada yang rusak, maka waktu pelayanannya adalah 5. 5 begitu kalau tadi Anda ingat ya. Kalau misalnya salah satu atau keduanya rusak, maka dia pergi ke server 5 dan rata-rata waktu pelayanannya sebesar 12. Ini menggunakan bilangan random stream yang ke-6 ya. Di sini kemudian Anda juga diperkenalkan, di sini ada apa tuh namanya? Yang ke-7 tersebut adalah untuk inter arrival time yang tadi sebesar 10 menit yang pertama kali. Kemudian yang ke-8 di tulisan 9. Jadi di sini kalau 8 ini untuk menentukan apakah jasnya itu rusak atau tidak di server 2. Sementara yang stream yang 9 untuk menentukan apakah jasnya rusak atau tidak yang di server 3. Anda diminta untuk mensimulasikan selama 12 jam ya, atau sesuai dengan kondisi yang nanti kita tetapkan. Nah, pertanyaannya adalah Anda diminta, ini berarti kita diminta untuk mengamati behavior dulu dari sistemnya ya. Anda diminta untuk mengamati waktu rata-rata dan waktu maksimal ya dalam sistem untuk setiap outcome-nya tersebut, baik yang rusak maupun yang tidak, secara terpisah ya. Dan juga kita berbicara masalah utilisasi. Nah, apa yang disebut sebagai utilisasi nanti kita akan langsung contohkan di Excel-nya. Intinya utilisasi itu adalah kalau Anda punya waktu kerja sebanyak 100 begitu ya. Kemudian ternyata waktu kerja yang tersedia ternyata dimanfaatkannya cuma hanya 90 begitu. Ya, maka utilisasinya sama dengan 90%. Nah, sementara juga kalau misalnya Anda punya waktu kerja sebanyak 100 dipakainya 80, maka utilisasinya adalah 80% ya. Nah, kemudian apa kemudian yang terjadi kalau yang datang tersebut 2 kali lipat lebih banyak? Maka dalam hal ini adalah inter arrival time-nya kalau tadi awalnya adalah 10 begitu ya, sekarang menjadi 5 saja ya. Dalam kasus ini kemudian kalau Anda dapat menempatkan seorang lagi dimanapun begitu ya, untuk membantu di salah satu 5 server tersebut, di mana kemudian Anda akan menempatkan orang itu di sana ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sebetulnya ada di buku ya, jadi ini tidak ada yang baru di sini. Ini yang pertama begitu, dia datang ke laundry server 1 dibagi menjadi 2, ada jas atau atasan. Kemudian yang bawah ada celana begitu ya. Dia pergi ke server 2, ada yang rusak, ada juga yang tidak. Ini probabilitasnya tadi yang rusak 5%,
Sementara di sini tadi kalau dia pergi ke yang server yang 3, probabilitas rusak ada sebesar 3%, ya. Kemudian di sini 10% maksud saya. Di sini ada di server 4. Nah, kemudian dia saling digabung begitu ya. Kalau cocok begitu, dia akan digabungkan dan dilihat. Kalau tidak rusak langsung dikirim ke pelanggan. Ya, ingat bahwa waktu pelayanan di server 4 untuk yang tidak rusak dan untuk yang rusak itu berbeda. Nah, sementara kalau rusak begitu, dia perlu melayani customer service melewati proses customer service dulu, dan kemudian dia pergi dulu ke server yang 5. Oke? Nah, ini kalau kita lihat flowchartnya secara sederhana, ya. Ini ada just datang, masuk ke server 1, gitu ya. Apakah dia jaket begitu atau atasan? Kalau iya berarti dia ke server 2, kalau tidak berarti dia celana kan? Ke server 3. Nah, kemudian di sini dicek ada probabilitas rusak dan lain sebagainya. Di server 4 begitu. Di sini kalau ternyata kemudian di server 4 dipasangkan begitu ya. Kalau dia ternyata tidak rusak, maka tentu dia bisa langsung diberikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Sementara kalau dia rusak, maka dia akan melalui proses customer service terlebih dahulu, ya. Tentu saja di sini Anda bisa kreatif begitu ya dan lebih detail. Misalnya Anda menghitung begitu seperti yang kita contohkan pada saat kita belajar discrete event system untuk yang single server, dimana kalau di sini Anda melihat dulu kira-kira variat random yang dibutuhkan apa saja, ya. Kemudian variat random yang dibutuhkan tersebut memerlukan bilangan acak yang mana. Contoh kalau ini rusak gitu, maka Anda bisa cek dia waktu pelayanannya berapa, kalau tidak rusak waktu pelayanannya berapa, dan seterusnya. Itu tentu saja juga boleh dan sangat diapresiasi kalau Anda mau membuat yang seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lihat di sini? Ini disebut sebagai komponen sistem yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di sini kita punya statusnya tersebut adalah jumlah jas yang berada dalam sistem. Kemudian kalau kita punya ini entitas ya, ada jas dan juga servernya seperti apa. Kemudian atribut. Di sini kita berbicara ada macam-macam. Kalau jas ya berarti dia rata-rata waktu antar kedatangan. Kemudian servernya ya kita berbicara rata-rata waktu pelayanannya ya. WS ini maksudnya adalah waktu workstation tersebut ya di sini. Nah, kemudian ini kejadiannya apa? Kejadiannya sebetulnya sama seperti pada saat kita membahas untuk antrian single server, di mana pasti ada yang datang, kemudian kapan dia mulai dilayani, dan yang ketiga adalah kapan dia selesai ya. Itu adalah kalau kita berbicara kira-kira eventnya seperti apa saja. Nah, ini adalah aktivitasnya. Jadi sudah jelas di sini ya, server 1 just datang, just menunggu antrian, just dilayani, dan seterusnya. Ini juga sama. Cuma di server 2 dan 3 yang perlu Anda perhatikan, di sini ada probabilitas kerusakan masing-masing sebesar 5% atau 10%. Sedangkan kalau untuk server 4 di sini celana dan jasnya tersebut datang ya. Dia menunggu di antrian yang berbeda dan dia dicocokkan kembali supaya sama. Tadi saya sampaikan kalau misalnya di sana ada jas yang indeksnya A, maka juga tentu saja harus indeksnya A tersebut ya. Sementara di server yang kelima, kalau ada jas yang rusak tersebut dilayani. Kalau ternyata tadi tidak begitu ya, maka dari server 4 tentu saja dia sudah bisa pergi meninggalkan sistemnya tersebut. Nah, di sini ada beberapa stream yang tadi sudah saya jelaskan di soalnya tersebut ya. Untuk stream 7 ini WAK di sini berarti dia adalah stream untuk waktu antar kedatangan di sistemnya tadi yang nilainya sama dengan 10 menit ya. Kemudian ini masing-masing ya karena dia tidak punya waktu. Nah, ini yang membedakan dengan apa? Antrian single server ya. Sebetulnya sama saja. Waktu antar kedatangannya tentu saja ya cuma sekali di awal itu saja begitu. Untuk setelahnya ya dia akan mengikuti karena seperti contoh yang di awal tadi, maka server 2 ya baru bisa terlaksana setelah server 1 dan seterusnya ya. Nanti akan kita lihat seperti apa simulasinya di Excel. Jangan lupa di sini Anda harus menentukan apakah jasnya tersebut rusak atau tidak dan juga celananya apakah rusak atau tidak. Di sini Anda
menentukannya menggunakan bilangan random yang ke-8 dan juga bilangan random yang ke-9 ya. Ini ada beberapa. Maka yang kita tentukan di sini ada waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, waktu selesai, kita sebut sebagai event ya. Kalau Anda lihat ini eventnya sama semua. Nah, kemudian kalau di sini Anda bisa menambahkan tadi sedikit atribut begitu ya. Jadi di server 2 dan 3 tentu saja ada dia keterangan apakah dia bakal rusak atau tidak ya. Karena kalau di sini akan ditentukan. Di sini sama akan menentukan kapan dia bisa dilayani atau tidak, dan di sini juga sama ya, kapan dia datang, mulai, selesai. Nah, ini adalah beberapa counter yang bisa dipakai di sini, yaitu adalah waktu dalam antrian, waktu dalam sistem, dan juga kita berbicara masalah utilisasi server tersebut. Nah, bagaimana kemudian cara kita menyelesaikannya? Kalau kita lihat, misalnya di sini kita punya Excel-nya ya. Di sini kita untuk kasus yang pertama dulu. Yang pertama kita punya 9 stream bilangan acak. Di sini ada bilangan acak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-9 dan seterusnya begitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, ini adalah X1 ya, kita berbicara masalah waktu pelayanan. Berarti di server 1 kalau Anda lihat ya, berarti dia pelayan tadi 6 menit kan, dikalikan dengan distribusinya, rata-ratanya tadi distribusi eksponensial sebesar 6 menit. Kemudian X2 waktu pelayanan di server 2 tadi dia melayani, berarti yang di sini adalah just-nya ya. Berarti dia sebesar 4 menit. Kemudian di server 3 dia melayani celana. Tadi kalau Anda lihat kita bandingkan di sini ya. Ini adalah 645, ini pun sama 645. Kemudian kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah waktu pelayanan yang ditentukan kalau di sini Anda tadi menggabungkan jas dan celana, yang mana di sini tidak ada yang rusak ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kalau tidak ada yang rusak 5, sementara kalau ada yang rusak dia sebesar 8 ya. Ini sama-sama di server 4. Kalau Anda lihat ada X4, di sini juga ada bukan X4, ini server 4, ini juga server 4 ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini server 5. Berarti tadi server 5 kalau Anda masih ingat, dia akan masuk ke server 5 kalau salah satu dari jas dan celananya tersebut ada yang rusak, atau dua-duanya ya. Kalau dua-duanya rusak, dia juga akan dilayani di server 5-nya. X7 kita berbicara inter-arrival times-nya, yang pertama kali pada saat masuk ke sistem, yaitu adalah pada saat masuk ke laundry-nya tersebut tadi sebesar 10 menit ya. Di sini kita menggunakan stream 7. Nah, Anda lihat di sini ya. Di sini X8 ini untuk menentukan apakah jas yang dilayani di server 2 tersebut akan rusak atau tidak. Di sini Anda menggunakan stream bilangan acaknya adalah stream bilangan acak yang U8 ya. Kalau Anda lihat di sini ya, jika dia kurang dari 0,05, maksudnya kalau bilangan acak U8-nya tersebut kurang dari 0,05, maka dia akan rusak. Rusaknya kita beri nilai sama dengan 0 ya. Sementara kalau tidak dia 1. Nah, tadi sementara yang di sini kalau dia kurang dari 10% atau kurang dari 0,1, maka dia akan rusak. Sementara kalau tidak ya berarti dalam hal ini dia tidak rusak. Contoh di sini ini rusak ya. Karena di sini bilangan acaknya memang 0,049, atau di sini ya 0,015, ini pun rusak di sini sebesar 0,092 karena kurang dari 0,1. Yang sini adalah 0,041, dia juga rusak ya. Nah, bagaimana kemudian cara menjalankannya? Di sini kan kita sudah mendapatkan X7 inter-arrival times atau waktu antar kedatangan untuk jas dan juga celana tersebut di laundry tersebut ya. Maka kalau kita punya waktu antar kedatangannya, tentu saja kita punya waktu kedatangan, yang mana di sini Anda bisa hitung dengan cepat ya, sudah hafal pasti caranya bagaimana. Selanjutnya sama, ini kita menentukan waktu mulai pelayanan, kemudian durasi pelayanan, berarti kita berasal dari di sini. Kalau Anda lihat ini adalah X1 atau waktu pelayanan di server 1. Kemudian kalau Anda lihat ini adalah waktu selesai pelayanan,
tentu saja akan sama dengan waktu mulai pelayanan ditambah durasi pelayanan, ya. Di sini Anda lihat, ini adalah kalau kita lihat ini adalah waktu mengantri, ya. Kemudian ini waktu di server 1, ya berarti dari mulai dia datang sampai dia selesai di server 1 tersebut. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengukur, ya? Cara kita mengukur idle-nya tersebut. Di sini saya definisikan cara dia idle-nya tersebut berarti adalah kalau kita lihat sini, kalau kita lihat idle-nya berarti akan sama dengan, oke, kalau kita kembali ke sini, kapan mulai pelayanan untuk yang pelanggan yang berikutnya tersebut, begitu ya, dikurangi dengan selesai pelayanan yang sebelumnya. Artinya apa? Utilisasinya tentu saja akan tinggi jika begitu selesai melayani dia akan langsung mulai lagi pelayanan yang baru, ya. Sehingga bagaimana cara kita mendefinisikan dari mendefinisikan dari utilisasi. Di sini kalau Anda lihat di sini kita menjumlahkan, begitu ya. Yang pertama adalah di sini adalah kita lihat ya, kita punya berapa lama dia idle-nya tersebut, ya. Berapa lama dia idle, begitu ya. Tentu saja itu kan waktu menganggur. Sementara di sini kita punya yang disebut sebagai ini contohnya, ya. Jadi kita lihat ini adalah durasi yang ada, maka akan sama dengan waktu selesai pelayanan yang terakhir, begitu ya, dikurangi dengan waktu kedatangan yang pertama. Inilah jam kerja yang tersedia sebesar 889 menit, ya. Sementara yang idle kalau kita jumlahkan, ya. Sementara yang idle kalau kita jumlahkan dia akan sama dengan di sini, ya, 267 sekian. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat waktu menganggurnya akan sama dengan 267 dibagi 889, gitu ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat ya tentu saja yang disebut sebagai utilisasi, maka di sini akan sama dengan 1 dikurangi 30%, ya. Dalam hal ini adalah di sini sebesar 69% atau yang Anda hitung di awal tadi ini, ya. Itu adalah cara kita menghitung utilisasinya tersebut. Oke. Nah, kemudian di sini, ya. Bagaimana kemudian kalau untuk jaket ya di server 2. Nah, maka di sini Anda penting untuk mengetahui indeksnya yang mana, ya. Berarti ini indeks 1, begitu. Ini apakah baik atau rusak pada saat diproses di server 2 tersebut. Maka di sini dia akan mengambil dari variat random yaitu X8, yaitu untuk S2, ya. Kapan dia waktu kedatangannya? Tentu saja di sini akan sama dengan waktu selesai, begitu ya. Kalau Anda lihat kita mencari VLOOKUP, ini merupakan satu tools yang mestinya Anda sudah tahu banyak, begitu ya, dan sangat dengan sangat penting, begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini dia adalah berarti kita mencari, begitu ya. Kita mencari, kalau kita lihat di sini waktu kedatangannya berarti ya sama dengan waktu selesai pelayanan. Kalau Anda lihat ya, dia ada di kolom ke-6, 1 2 3 4 5 6, ya. Maka kita mencari waktu selesai pelayanannya untuk indeks yang sama, gitu kan cara membaca lookupnya. Maka contoh di sini ya, 1 ya dia sama dengan 36,5. Mengapa di sini saya tidak menggunakan sama dengan? Ya sebetulnya tidak ada alasan khusus ya, tapi katakanlah kalau tabelnya berubah-ubah, maka tentu saja VLOOKUP akan menjadi fungsi yang lebih konsisten dibandingkan kalau kita menggunakan sama dengan. Meskipun sama dengan juga betul ya, karena ini sama. Nah, kemudian waktu mulai pelayanan ya tinggal mengikuti proses antrian. Ini durasi pelayanan, Anda lihat dari mana. Kalau kita lihat durasi pelayanan di sini, ya Anda cari durasi pelayanan variat random yang ketiga, 1 2 3 untuk server 2 tersebut, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi,
Di sini waktu selesai pelayanannya ya, sama dengan waktu kapan dia mulai ditambah durasinya. Ini waktu mengantri, waktu di server 2, waktu server idle dipakai untuk menentukan utilisasi ya. Kemudian yang berikutnya di sini ini adalah celana begitu ya. Di sini kalau untuk celana di sini sama, waktu kedatangannya tentu saja sama dengan waktu selesai pelayanan di server 1 ya. Ini pun sama, Anda tentukan apakah dia baik atau rusak dan seterusnya. Dan selanjutnya Anda juga sama, menentukan berapa waktu kedatangannya, waktu mulai pelayanan, kapan durasi pelayanan, dan seterusnya. Di sini kita bisa menentukan juga bahwa utilisasinya cukup rendah juga sebesar 48,61%, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang menarik begitu ya. Bagaimana cara Anda mencarinya? Maka di sini Anda mencari dulu indeksnya ya. Ini akan sama dengan indeks yang kita pertimbangkan. Sebetulnya ini tidak sampai dengan 12 jam ya. Kalau simulasi yang kita lakukan di sini hanya untuk 100 jas yang datang. Di sini adalah kita lihat statusnya bagaimana ya. Anda bisa mencari dari VLOOKUP-nya ini yang ada di sini. Untuk kolom yang kedua, indeks yang sama ya. Indeks yang sama berarti indeks 1 begitu ya. Ini 1 dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat di sini juga sama, kita lihat dari status pens-nya tersebut ya. Ini adalah apa itu namanya, pens yang sama, kemudian di sini adalah kolom yang kedua. Nah, di sini kalau Anda lihat kita tahu bagaimana waktu kedatangan jaketnya ya, sama tentu saja sama dengan waktu selesainya jaket tersebut ya. Contoh kalau di sini Anda lihat di sini adalah sebesar 39,77, 41,862, tentu saja ada di sini ya. Kalau Anda lihat ini 39, 41, 44,77 dan seterusnya. Berikutnya di sini adalah waktu kedatangan pensnya 36374, 3894 dan seterusnya. Ini adalah 36, 38, 41, 581, ini sama persis begitu ya dengan yang saya tandai ini, sama-sama berwarna kuning ini ya. Jadi itu kira-kira. Nah, kemudian kapan dia bisa dilayani? Kapan dia mulai bisa dilayani? Atau apa tuh namanya? Ya, kapan secepatnya dia bisa dilayani? Begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentu saja dia sama dengan maksimasinya. Artinya apa? Di sini dia jaketnya datang pada kalau kita lihat datang pada apa tuh namanya menit ke 39. Sementara pensnya sudah datang pada menit ke 36. Tentu saja ya, pensnya harus menunggu dulu sampai jaketnya datang. Karena asumsinya di sini kan tadi di situ Anda harus menentukan begitu ya, supaya dia itu pasangan yang sama, begitu ya. Nah, maka di sini kalau kita lihat ya, maka dia adalah nilai maksimumnya ya. Selanjutnya yang di sini Anda menentukan waktu mulai pelayanan Anda sama seperti pada saat event antrian. Nah, durasi pelayanannya ya. Durasi pelayanannya kalau kita lihat di sini ya. Kemudian di sini dicek begitu ya, cara menentukan durasi pelayanannya. Jika status jaketnya atau status atasannya tersebut bagus dan status pensnya bagus ya berarti dia undemised begitu ya. Itu kan harus terpenuhi dua-duanya. Sementara kalau salah satu saja tidak terpenuhi ya berarti dia ada yang rusak begitu ya. Entah salah satu 0 atau dua-duanya 0. Nah, menentukan durasi pelayanan yang mana. Kemudian di sini akan berbeda ya tadi streamnya. Kalau untuk yang tidak rusak rata-ratanya adalah sebesar 5 menit, sementara kalau untuk yang rusak rata-ratanya sebesar 10 menit. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya. Kemudian di sini kita punya ya. Kemudian waktu selesai pelayanan sama, Anda menentukan waktu mengantri, server time, dan ada server idle. Kemudian menentukan utilisasinya berapa. Ini kemudian customer relation begitu ya. Ini pun sama. Bagaimana menentukan waktu kedatangannya? Maka di sini kalau dua-duanya sama dengan 1 ya, berarti tidak ada yang rusak. Maka di sini kan tidak ada begitu waktu apa tuh namanya? Waktu kedatangannya tersebut. Ya. Ya. Waktu kedatangan tersebut. Artinya tidak perlu diproses di apa? Customer 5. Sementara begitu, kalau misalnya contohnya ini misalnya salah satu rusak begitu ya, atau dua-duanya rusak, berarti dia ada yang diproses di customer 5. Sementara kalau ini ya,
Kalau dia itu dia tentu saja dia bisa langsung pergi ya, dalam hal ini satu-satu begitu. Maka di sini dia bisa langsung pergi meninggalkan sistemnya tersebut ya. Yaitu kapan? Dalam hal ini dia akan sama dengan, jadi waktu selesai pelayanan, contoh di sini ya, karena dia dua-duanya satu ya, tentu saja selesai pelayanan di sini dia bisa langsung pergi meninggalkan sistem ya. Dikurangi dengan apa tuh namanya? Jadi kalau kita lihat di sini Anda kalau misalnya dua-duanya satu begitu ya. Kalau dua-duanya satu sama dengan BH3 yang tadi dikurangi X3, sementara kalau tidak ya, contohnya yang di sini dari mana 68 ini ya sama dengan 204716 ya, dikurangi dengan dalam hal ini Anda kapan dia datang pertama kali pada saat di server 1 tersebut ya. Di sini kita tentukan bahwa dengan cara seperti ini ternyata ya, kalau kita lihat utilisasinya begitu ya, sebesar yang pertama 69% begitu. Ini 45, 48, 69 dan 30 dengan rata-rata waktu mengantri seperti yang Anda lihat di sini. Nah, bagaimana kemudian kalau untuk kasus di sini ya, dimana kalau kita lihat sebetulnya yang beda itu hanya di waktu antar kedatangan. Kalau yang awalnya tadi 10 gitu menjadi 5 sekarang, tentu saja menjadi 2 kali lebih padat ya. Nah, sekarang dengan beberapa terminologi tersebut, maka di sini ternyata utilisasinya menjadi tinggi sekali begitu. Dari yang awalnya di sini adalah 69%, sekarang dia menjadi 96%. Meskipun tentu saja di sini tidak cukup kalau hanya kita melakukan satu kali percobaan ya. Maka seperti contoh pada saat Anda ada di discrete event system untuk kasus yang satu server begitu ya. Di situ Anda harus mencoba dengan beberapa kali replikasi ya. Yang lain juga meningkat begitu. Server 4 juga kita lihat meningkat, server 5 relatif tidak terlalu banyak perubahan ya. Dari 30 ke 40%, atau kalau misalnya saya tuliskan di sini Anda bisa bandingkan begitu. Semua cenderung mengalami peningkatan, tapi server 5 tidak terlalu signifikan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, bagaimana kemudian caranya Anda untuk menentukan mana kalau saya punya satu orang lagi begitu ya. Kalau satu orang lagi di sini yang Anda mau tambahkan begitu, sebetulnya keputusannya kalau yang paling mudah mungkin Anda bisa mencari begitu ya, mana yang utilisasinya paling tinggi ya. Mana yang utilisasinya paling tinggi. Di situ kalau kita lihat begitu, ternyata utilisasi paling tinggi ada di server 1. Maka itu akan menjadi kandidat kita bahwa server satunya tersebut ternyata mending kita tambah di situ ya. Karena itu yang paling sibuk begitu ya. Sehingga kalau kita mau menambah orang, kalau tidak di server 1 ya kemungkinan di server 4. Nah, kalau Anda lihat begitu ya. Ini misalnya kita mensimulasikan ya, kita menambah satu orang lagi di server 1 ya, berarti dalam hal ini waktu pelayanannya menjadi dipercepat begitu ya. Kalau tadi server 1, kalau kita ingat waktu pelayanannya sama dengan 6 begitu ya. Kalau Anda tambah satu orang ya otomatis dia menjadi 3 gitu kan secara logika. Maka kalau Anda menambah orang di server 1, sekarang ya kebijakan awal kita punya bahwa ini rata-ratanya begitu ya. Ini rata-ratanya waktu dalam sistem untuk yang undemise. Begitu pula ini rata-rata waktu dalam sistem untuk yang demise. Di sini turun ya dengan cukup drastis. Menjadi 132, 175. Sementara kalau Anda menambah di server 2 ya. Juga turun tapi tidak signifikan, dari 165 hanya menjadi 163. Bagaimana menambah orang di server 2? Tentu saja di sini Anda bagi 2 ya. Dari awalnya 4 menjadi 2. Itu kan kalau menambah satu orang, dengan asumsi tentu saja orang yang kita tambah tersebut memiliki kemampuan kerja yang sama dengan orang yang sebelumnya ya. Dari 213, 211 tidak terlalu signifikan. Ini juga turun kalau kita tambahnya di server yang ketiga, tapi juga tidak terlalu signifikan. Menambah di server 4 cukup signifikan. Dari 165 menjadi 132 ya. Dari 213 menjadi 182 ya. Tapi kalau kita bandingkan tetap lebih bagus kita nambah di server 1. Menambah di server 5 sementara hampir tidak ada perubahan dalam hal ini ya.
Nah, sebetulnya ini sangat berkorelasi dengan utilisasinya tadi. Kalau kita menambahkan orangnya di server yang utilisasinya tinggi, artinya dia sibuk sekali, artinya memang akan cukup membantu daripada menambahkan di yang tidak sibuk, ya. Nah, meskipun tadi saya sampaikan bahwa ini tidak cukup hanya dengan satu kali replikasi. Anda harus melakukan replikasi secara berulang-ulang. Oke? Saya rasa demikian untuk segmen 1 terkait dengan antrian multi server yang serial ini.